untuk Kristen Natal. Ibu, apakah terjemahan arti dari Hoshana? Oh, itu sukacita. Oh, sukacita. Ya, 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 ya. Tetapi bukan itu sebenarnya terjemahan dari kata Hoshana. Apabila kita melihat Matius 21 ayat ke-9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosyana bagi anak Daud. Ini Hosyana bahasa Ibrani. Kenapa nggak diterjemahkan? Karena kalau diterjemahkan artinya semoga keselamatan bagi anak Daud. Tentu ini akan menjadi bumerang bagi mereka ya. Nah, tetapi anehnya justru di dalam ini ya, di dalam Tehillim ya, di dalam Tehillim atau Mazmur 118 ayat ke-25, di sini dibaca ya, dibaca Anna Yehova Hoshana Anna Yehova. Nah, oke teman-teman, kita telah menyimak cuplikan video dari Mas Nandar, di mana Mas Nandar mengatakan bahwa di dalam Matius pasal 21 ayat 9, kata Hosana di situ tidak diterjemahkan oleh orang-orang Kristen karena mereka takut menerjemahkan bagian tersebut. Karena itu berarti bahwa kata Hosana berarti berilah keselamatan bagi anak Daud. Nah teman-teman sekalian, itu dan Nandar juga langsung mengutip dari Mazmur pasal 118 ayatnya yang ke-25, di mana dalam bagian tersebut menggunakan kata Hosana. Nah teman-teman sekalian, kata Hosana yang ada dalam bahasa Ibrani di dalam Mazmur pasal 118 ayat 25 itu muncul dalam bentuk hipal yang berarti bahwa pendeklarasian mengenai segala sesuatu atau proklamasi untuk menyatakan mengenai segala sesuatu. Nah, kata Hosana sendiri itu berarti bahwa keselamatan. Nah, teman-teman sekalian, kata Hosana di dalam Matius pasal 21 ayat 9 merupakan kata yang memang benar, seperti yang dia katakan bahwa kata itu tidak diterjemahkan, dan kata tersebut adalah Hosana dalam bahasa Ibrani. Nah, kita melihat bahwa ketika orang banyak, atau dalam bahasa Yunaninya adalah okloi, orang-orang tersebut berteriak dari belakang dan mereka mengikuti Yesus. Nah, jadi ini berarti bahwa ungkapan orang banyak menyambut Yesus merupakan perintah mengenai keselamatan dari anak Daud. Keselamatan dari anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Keselamatan di tempat yang maha tinggi, atau keselamatan dari tempat yang maha tinggi. Nah, itu berarti begitu teman-teman sekalian. Nah, kemudian orang-orang Yahudi yang menyambut Yesus memasuki Yerusalem dengan menaiki seekor keledai itu merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Zakaria di dalam Zakaria 9 ayat 9. Itu merupakan penggenapannya, di mana dalam bagian tersebut, bersorak-soraklah hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut, ia mengendarai seekor keledai beban yang muda. Nah, Nandar telah mengutip bagian ini dan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, dan Nandar telah mengkhianati nabinya, Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabinya tidak menyetujui bahwa Yesus adalah Mesias Israel. Dan perhatikan bagian ini menegaskan bahwa nabi tersebut adalah Yesus Kristus yang menggenapi nubuatan dalam Zakaria pasal 9 ayat 9.
Yang menggenapi itu adalah Yesus Kristus dan bukan Nabi Muhammad. Dan perhatikan bahwa di dalam kitab suci orang Kristen juga kita tidak mengakui adanya nabi-nabi terakhir yang muncul, karena di dalam surat Ibrani, di sana dikatakan bahwa pada mulanya Allah berbicara melalui nabinya, dan pada akhir zaman, pada akhirnya dia berbicara melalui perantaraan anaknya. Nah, itu berarti bahwa tidak ada nabi lagi selain itu. Allah hanya berbicara sekarang lewat anaknya Yesus Kristus. Dan Alkitab sudah menjelaskan bahwa nabi-nabi yang akan datang kemudian itu adalah nabi palsu. Dan Nander telah menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus itu adalah Mesias yang menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Dan dia telah mengkhianati Allahnya sendiri dengan nabinya sendiri. Dia telah menolaknya. Nah, mengapa kata Hosana ditujukan kepada Yesus oleh orang-orang yang menyambut dia ketika dia memasuki Yerusalem? Karena orang Yahudi percaya bahwa Mesias itu akan datang melalui keturunan Daud. Mesias dari keturunan Daud itu akan memulihkan keadaan mereka. Keadaan politik mereka akan menjadi kuat, kemiliteran mereka akan menjadi kuat. Sebab mereka tahu bahwa pada waktu Daud menjadi raja, mereka menjadi begitu kuat, mereka menjadi begitu giant. Musuh-musuh mereka ditaklukkan ketika Daud menjadi raja. Dan ketika Salomo anak Daud menjadi raja, mereka begitu mengalami yang namanya keemasan, kejayaan yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Nah, sehingga ketika Daud dan juga anaknya telah meninggal, mereka berharap ada keturunan Daud yang akan kembali untuk memulihkan pondok Daud, untuk memulihkan kembali keadaan mereka. Dan ketika keturunan Daud itu, ketika Mesias dari keturunan Daud itu datang, maka mereka akan menjadi jaya. Musuh-musuh mereka akan dikalahkan, dan mereka akan lebih dari segala bangsa. Mereka akan lebih kuat dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Itu adalah harapan orang Yahudi mengenai Mesias. Nah, teman-teman sekalian, di sisi lain, orang Yahudi percaya bahwa pada akhir zamanlah Mesias akan datang. Dan mereka tahu bahwa ketika Mesias datang, ia akan menjadi pahlawan perang. Ia akan menjadi pahlawan perang dan musuh-musuh mereka akan ditaklukkan, akan dikalahkan. Sebab di dalam perjanjian lama, misalkan baca 1 Samuel pasal 7, itu Allah menjadi pahlawan perang. Dan mereka tahu bahwa ketika Allah datang, ketika Mesias datang, mereka akan menjadi pemenang. Musuh-musuh mereka akan ditaklukkan. Nah, itulah sebabnya ketika Yesus memasuki Yerusalem, mereka menebarkan daun, mereka menebarkan pakaian di jalan dan menyambut dia, serta berteriak, Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi artinya keselamatan dari tempat maha tinggi melalui keturunan Daud. Melalui keturunan Daud. Dan bukan Nabi Muhammad. Ingat, yang mengendarai keledai memasuki Yerusalem adalah Yesus dan bukan Nabi Muhammad. Jadi Nander telah mempermalukan nabinya dan Allahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya itu, tetapi Nander juga telah menolak mereka. Selamat untuk Mas Nander yang telah menolak nabimu dan Allahmu Allah Subhanahu wa Ta'ala.